itu kita akan upload ke YouTube. Kenapa ada begini? Awal muasalnya barang ini ceritanya begini. Waktu pandemi kemarin, teman-teman disuruh berdakwah melalui media sosial di rumah masing-masing. Jakarta ada dua yang menjadi dorongannya. Yang pertama adalah supaya ada kelihatan apa yang teman-teman lakukan selama masa pandemi. Yang kedua, karena memang kita ini, PAI, ingin memperkenalkan diri kita kepada beberapa kementerian yang berperan penting dalam memberikan anggaran kepada penyuluh. Dalam hal ini, pada Bappenas maupun Kementerian Keuangan. Jadi Jakarta meminta kalau bisa, setiap penyuluh itu bisa mengupload satu video setiap minggu. Waktu itu. Satu video setiap minggu, artinya dalam satu bulan ada 4 video. Kalau 4 video itu ada dalam satu bulan, berarti se-Sulawesi Tenggara itu bisa kita dapatkan 1.398 dikali 4. Bilalah 1,14 dikali 4. 428 berarti 56. Hampir kurang lebih 5.600 video dalam satu bulan. Nah, se-Indonesia diharapkan 54.000 penyuluh dikali 4. Tapi dalam rapat dengan Kepala Pak Direktur waktu itu kami sampaikan bahwa tidak bisa menjadi patokan, Pak, kalau semua teman-teman setiap minggu harus melakukan itu. Kenapa? Karena teman-teman kita itu ada punya keterbatasan dalam hal IT. Karena dalam pendaftaran kemarin menjadi penyuluh, tidak ada yang menjadi satu persyaratan bahwa dia harus pintar IT, tidak. Tetapi kemampuan mengajinya yang diminta, kemampuan ceramahnya yang diminta, bukan kemampuan IT-nya. Nah, sehingga untuk tetap mengakomodir pusat, kita membuat kebijakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, kita minta cukup 1 bulan 1 saja. Tapi tidak usah untuk sementara waktu, tidak usah 1 bulan 1 penyuluh, cukup 1 bulan 1 kecamatan. Jadi, silakan setiap kecamatan membuat agenda apa yang mau divideokan, apakah ceramah salah satu teman digilir, ataukah mungkin ada kegiatan yang digarap rame-rame, yang menampakkan di situ bahwa inilah penyuluh kecamatan A, Kabupaten A di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang itu nanti kita akan upload ke YouTube, tapi mungkin secara berjenjang. Nah, itu nanti teknisnya akan dijelaskan dengan Munala. Tapi bagaimana model kerjanya? Model kerjanya begini. Kita sudah membentuk Telegram dan teman-teman sudah terbentuk dalam Telegram yang pernah dibuat oleh Munala. Tapi itu Telegram yang biasa. Sekarang kita juga ada Telegram yang kita sudah suruh masukkan juga teman-teman. Telegram khusus video. Telegram khusus video ini belum banyak yang masuk, tapi saya sudah minta. Jadi modelnya nanti begini. Telegram ini Ibu Nala sudah masuk. Dia akan masukkan semua ketua FKPI kabupaten kota. Semua FKPI kabupaten kota masuk sebagai anggota sekaligus menjadi admin. Tugas selanjutnya, ketua FKPI kabupaten kota memasukkan semua ketua FKPI kecamatan yang ada di wilayahnya masing-masing sebagai anggota dan admin. Nah, supaya lebih cepat. Nah, selanjutnya nanti ketua FKPI kecamatan memasukkan anggotanya lagi untuk masuk sebagai anggota, tapi bukan sebagai admin, cukup anggota saja. Nah, kenapa begitu? Yang pertama, Telegram yang dibentuk pertama sampai sekarang belum lengkap, belum sampai 1.398, karena ada yang belum masuk. Tapi kalau begini, berarti semua akan masuk. Kenapa? Karena kita bisa kontrol melalui ketua FKPI. Yang kedua, yang admin itu nanti hanya para ketua kecamatan, sehingga nanti begitu ada video langsung dimasukkan ke situ. Karena ini hanya untuk video, bukan untuk yang lain. Tidak ada komentar lain, hanya video saja yang masuk. Tinggal ada keterangannya, videonya dari kecamatan mana. Sehingga nanti, kalau semua penyuluh sudah masuk dalam Telegram itu, maka kita bisa saling menonton. Yang di Kolaka Utara bisa melihat videonya Wakatobi. Yang di Buton Selatan bisa lihat videonya Bombana, dan sebagainya. Sehingga bisa jadi yang dilakukan di satu kecamatan, bisa menjadi pelajaran di kecamatan yang lain. Video yang sudah masuk menjadi tugas ketua dengan kasih penyuluh untuk menyeleksi mana ada yang layak kita masukkan ke dalam, karena dengan hal takutkan. Yang pertama, ada yang berlawanan ataupun bersinggungan dengan syarat. Bukan. Itu mengantisipasi. Kenapa? Yang
ada undang yang berarti kita sudah seleksi sedemikian rupa sehingga kita semua masuk betul-betul yang aman, bisa saling belajar dari video. Kita harap ini harap Gunalah semua ketua yang pertama. Yang kedua, selain menjadi video untuk ketua kecamatan kecamatan, selain membuat video, saya minta juga pertama semua ketua FKI kecamatan membagi habis jumlah masjid yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya, kalau dalam satu kecamatan ada 8 penyuluh. Kebetulan dalam satu kecamatan 8 penyuluh, lantas dalam satu kecamatan itu ada 40 masjid. Maka bagi habis dalam kecamatan itu 40 masjid dibagi 8, berarti setiap penyuluh ada 5 masjid yang dipegang. Ingat, 5 masjid yang dipegang ini bukan pergi ceramah, bukan. Untuk melakukan pemantauan. Dalam hal lain, saya ambil contoh kemarin teman-teman, waktu kita melakukan pendataan hewan kurban, itu cepat sekali bergeraknya. Di beberapa kabupaten, alhamdulillah sudah berjalan, itu enak sekali saya lihat. Karena Kasih Bimas tinggal sudah telepon kepala KUA, Pak KUA tinggal telepon penyuluh-penyuluhnya untuk mencari informasi berapa jumlah kurban setiap masjid. Cuma angkat telepon selesai. Nah, ini nanti enak. Kalau semua teman-teman sudah masuk, sudah bagi habis masjid, gampang kita kontrol. Kita ambil data gampang. Kalau ada informasi ada satu masjid terpapar COVID, ada satu masjid terpapar radikalisme misalnya, itu gampang, tinggal dikontrol, tinggal dicari siapa penanggung jawab masjid itu untuk dicari informasi. Betulkah itu barang? Nah, karena tidak mungkin Pak KUA mau datangi semua tempat. Maka tugas Ketua FKPI Kecamatan, tolong bagi habis masjid yang ada di kecamatan masing-masing dengan semua penyuluhnya. Apa yang dilakukan? Yang pertama, lakukan saja pendekatan, pendataan, informasi-informasi, termasuk di data berapa masjid yang sudah ada majelis taklimnya dan berapa masjid yang belum ada majelis taklimnya. Itu langkah awal. Kenapa? Target ke depan, tugas teman-teman adalah membentuk majelis taklim di setiap kecamatan itu, di setiap masjid itu. Tapi itu ke depan, bukan sekarang. Tapi langkah awal itu dulu. Nah, jadi bagi habis masjid. Yang kedua, masih jadi tugas teman-teman di kecamatan adalah melakukan bagi menjadi tugas teman kecamatan. Tadi sudah membuat video, setelah itu membuat kelompok binaan gabungan. Yang bagaimana kelompok binaan gabungan dijelaskan nanti Munala, tapi arahnya kelompok binaan gabungan begini. Kita minta selain teman-teman sudah ada kelompok binaannya masing-masing, ada kelompok binaan yang digarap rame-rame, yang MOU nanti Pak KUA yang tanda tangan. Saya cari yang paling gampang, silakan nanti cari yang lebih besar. Setiap kecamatan pasti ada sekolah umum. Setiap ada sekolah umum. Di sekolah umum nanti, anggaplah ada satu SMA, misalnya ada di situ, nanti ketua FKI berkomunikasi dengan guru agama di sekolah itu, untuk berkomunikasi bahwa kita membuat MOU dengan mereka. Nah, kalau dia sudah sepakat, nanti Pak KUA yang bikin MOU, teman-teman yang bergerak. Apa yang dilakukan? Minimal kita minta setiap minggu, setelah pada hari Jumat, sebelum siswa masuk kelas, ada siraman rohani, atau ada ceramah-ceramah yang dilakukan oleh cukup 7 menit di semua di depan siswa. Digilirlah teman-teman. Itu minimal. Nah, kalau ada beberapa contoh, misalnya di Unaha, kalau tidak salah, kalau hadir di sini dari Unaha, kalau tidak salah itu Unaha itu ada kerjasama dengan Balai Rumah Tahanan Perempuan yang ada di Unaha. Itu contoh. Tapi karena tidak semua tempat ada rumah tahanannya, ya kita anggap saja sekolah umum. Jadi usahakan untuk gabungan ini kita harap 1 Januari semua kecamatan sudah ada yang namanya MOU dengan atau ada kelompok binaan gabungan. Tapi yang 1 Oktober itu video sudah harus ada. Terakhir untuk tugas teman-teman di kecamatan, untuk ketua FKPI kecamatan, ada lagi satu yang kita minta. Ini berangkat dari apa yang menjadi pemikiran teman-teman di Rumbia. Ketua FKPI Rumbia hadir ya? Nah, ini saya tertarik dari sana.
Waktu saya lakukan kunjungan ke Rumbia, mereka ada satu kegiatan yang disebut dengan pai keliling. Pai keliling. Pai keliling itu maksudnya begini. Mereka katanya setiap hari Jumat, semua pengurus pai itu satu kecamatan itu menggarap satu masjid. Jadi untuk hari Jumat ini misalnya di Masjid Al-Ilas misalnya, mulai yang azan, mulai yang azan, imam ceramah, protokol itu pengurus semua, bukan pengurus apa, penyuluh semua. Penyuluh. Jadi dia kasih lihat masyarakat bahwa penyuluh ada. Nah, cuma yang menjadi kekurangannya waktu itu saya sampaikan bahwa kalau hari Jumat berarti cuma laki-laki saja yang bergerak, perempuan tidak bergerak. Jadi waktu itu saya kasih saran, dan ini bisa menjadi program teman-teman semua, saya minta, coba buat semacam pengajian keliling sekali sebulan, minimal jangan juling, bukan Jumat keliling, tetapi maling, maghrib keliling. Jangan juling, Jumat keliling, jangan suling, subuh keliling, tapi ambil maling, maghrib keliling. Maghrib keliling artinya begitu, kita tentukan satu masjid dan setiap kecamatan bulan ini masjidnya siapa misalnya, dia jadi tuan rumah. Teman-teman datang ke sana. Lantas begitu selesai azan maghrib, penyuluh yang azan. Imam, penyuluh yang imam. Antara maghrib isya itu mungkin mau yasinan kah? Habis yasinan ditambah lagi sedikit kultum-kultum, teman-teman penyuluh. Nanti buat satu spanduk. Spanduk tulisannya satu saja, tapi itu nanti dibawa sampai kapan kemana-mana. Maghrib keliling atau maling. Maghrib keliling, penyuluh non-PNS, kecamatan Rumbia misalnya. Sehingga masyarakat akan tahu, oh ternyata ada penyuluh. Begitu. Kita perkenalkan mereka melalui kegiatan kita. Dan saya minta ini bisa berjalan. Tapi ini simultan kembali ke teman-teman dulu. Tapi fokus yang lain ditambah kegiatan-kegiatan ini. Selanjutnya, saya minta juga ada beberapa laporan dari beberapa kantor di Bimas dan beberapa KUA yang saya ketemu. Ada beberapa wilayah di mana ada kurang sinergi, baik antara penyuluh agama Islam non-PNS kepada penyuluh PNS-nya yang kebetulan ada penyuluh PNS-nya, atau ada juga teman-teman penyuluh yang tidak connect dengan kepala KUA-nya. Kalau dengan kepala seksi rata-rata connect, tapi dengan kepala KUA. Nah, saya minta teman-teman dalam melakukan kegiatan, meskipun kepala KUA itu bukan atasan langsung kita, tetapi kepala seksi, tetapi mereka adalah motor dari teman-teman, maka tolong. Tetapi mungkin ada satu waktu, biarlah kita mundur selangkah untuk maju 3 langkah. Jadi kita mengalah, mungkin kalau kita bilang kepala KUA-nya ini ngototannya, kita mengalah dulu. Tetapi mungkin dengan kita mundur selangkah, kita berharap kita bisa jauh, lebih melangkah lebih jauh, mungkin dengan program-program kita. Karena biar bagaimana informasi-informasi dari mereka juga itu yang perlu kita cross check. Makanya kalau ada kepala KUA yang melapor, saya sudah sampaikan dengan semua ke Kasih Bimas, kalau ada kepala KUA yang melaporkan penyuluh A, B, C, D, dan sampai Z misalnya, sebelum teman-teman penyuluh Kasih Bimas mengambil langkah, tolong hubungi ketua FKPI-nya untuk disampaikan atau dikonfirmasi apakah yang bersangkutan demikian. Jangan sampai itu hanya akal-akalan, atau mungkin jangan sampai memang hanya kerjanya kepala KUA. Siapa tahu. Nah, kalau memang ternyata betul, ya kita ambil tindakan. Nah, itu yang kita garis bawahi. Teman-teman, selanjutnya, terakhir bukan, masih ada beberapa nih. Catatan. Program kerja. Nanti kita minta program kerja berjenjang dari ketua FKPI, bagaimana diatur supaya ada kegiatan-kegiatan yang program kerja itu merata. Jadi ada satu program kerja yang semua itu sama, khususnya teman-teman lakukan pembinaan. Ada menjadi keluhan teman-teman begini, Pak, kami diangkat dari Januari, kami dikasih tugas misalnya menangani tentang pemberdayaan wakaf, tapi kami tidak pernah dilakukan pembinaan wakaf. Nah, itu masalah. Makanya lantas apa kita lakukan? Nah, ini anggaran terbatas, ditambah lagi COVID. Kita sangat berharap pembinaan-pembinaan ataupun pelatihan dilakukan oleh Balai Diklat walaupun terbatas. Tapi secara berjenjang saya minta begini. Ketua FKPI Kabupaten,
tolong kan di kabupaten itu masing-masing ada bagian yang menangani buta aksara Al-Quran, ada bagian menangani keluarga sakinah, masing-masing ada bagian. Nah, coba nanti satu waktu diaturlah kumpul-kumpul diskusi grup misalnya, apakah lewat Zoom boleh, apakah mungkin langsung berkumpul, ajak yang untuk zona hijau, ajak teman-teman berkumpul misalnya untuk yang tangani wakaf, kumpul semua teman-teman tangani wakaf. Satu waktu di mana setelah itu hubungi kepala seksi Bimas ataupun mungkin penyelenggara wakaf yang ada di Kemenak, atau mungkin hubungi BWI untuk menjadi narasumber, cuma sekadar berdiskusi apa yang perlu dilakukan berkenaan dengan wakaf. Demikian juga dengan yang lain, produk halal dan sebagainya, karena semuanya itu ada semua di Kementerian Agama. Dari 8 kategori fungsi yang ada teman-teman, cuma ada satu yang tidak di Kementerian Agama. Apa itu? Narkoba. Tapi yang lainnya itu ada di Kementerian Agama, tinggal kita memanfaatkan saja yang ada di Kementerian Agama. Jadi tinggal diatur saja. Termasuk kalau masih ada keluhan bahwa ada dalam satu kecamatan ada yang tidak mampu membuat video dan sebagainya. Nah, langkah yang kita butuhkan, setiap teman-teman FKP kecamatan coba di data dari setiap kecamatan mana teman-teman yang punya kemampuan IT di atas setingkat yang lain. Walaupun belum mahir, data saja dulu. Setelah itu nanti ketua FKP kabupaten kumpulkan semua perkecamatan itu untuk diberikan pembinaan tentang bagaimana cara membuat video yang baik, bagaimana cara bermedsos yang baik. Yang pematerinya nanti kita minta humas yang ada di Kemenak Kabupaten Kota. Karena di Kementerian Agama Kabupaten Kota itu ada humasnya semua dan itu jago-jago semua. Tinggal nanti komunikasi dengan Kasih Bimas. Jadi kita harap pembinaan tetap berjalan. Pembinaan. Nah, untuk kabupaten-kabupaten tertentu, saya minta per 1 Januari, kalau bisa yang kayak Kota Kendari, Kolaka, kelompok binaannya yang 2 itu jangan TPQ dan Majelis Taklim. Kalau bisa yang menjadi kelompok binaan utama Majelis Taklim 22. Karena kenapa? Ini tadi baik itu khususnya ya, tapi yang lebih luas silahkan. Ini kabupaten-kabupaten yang kecamatannya sudah banyak Majelis Taklimnya. Kalau di Jawa, teman-teman, Jawa itu yang menjadi hitungan untuk kelompok binaan itu Majelis Taklim semua. TPQ tidak masuk. Tapi Sulawesi Tenggara kita masukkan TPQ. Apa pertimbangannya? Karena berdasarkan hasil survei kita di lapangan, ada beberapa kecamatan di wilayah Sulawesi Tenggara ini, jangankan melakukan pembinaan atau membentuk 2 majelis taklim, 1 majelis taklim saja susah. Karena kenapa? Rata-rata di situ orang yang petani, berkebun. Jadi ibu-ibunya itu kalau dari jam 6 pagi sudah ke kebun, nanti pulang jam 6 sore. Sudah setengah mati dikumpul. Nah, supaya teman-teman juga tetap terakomodir juga kebutuhan kewajibannya, maka kita kasih TPQ. Tetapi kalau untuk yang perkotaan, yang sudah bisa kelompok binaannya 2 majelis taklim semua sajalah. TPQ-nya jalan saja, tidak apa-apa. Tapi dia menjadi kelompok tambahan, kelompok binaan tambahan. Tidak usah yang menjadi utama begitu. Yang utama tetap majelis taklim. Tapi yang belum bisa tidak apa-apa jalan dulu yang ada, cuma ke depan. Ke depan itu yang menjadi catatan. Terakhir, 2 dari terakhir. Teman-teman saat ini sudah ada survei yang dilakukan dan semua sudah baca WA dan saya sudah lihat teman-teman bahwa itu Ibu Nala ada informasi sekarang sudah berapa sih Indonesia? Ibu Nala? Ada informasi? Saya lihat dulu informasi terakhir tanggal kemarin itu sudah 25.042 responden yang berhasil melakukan survei. Saya belum tahu Sulawesi Tenggara berapa, tapi ada datanya sama Bu Nala. Nanti Bu Nala nanti menyampaikan dari kabupaten mana yang masih berapa persen, yang mana yang sudah 100%. Saya minta bantuan dari semua ketua FKP kabupaten kota, per kecamatan juga, tolong arahkan teman-teman untuk bisa segera mengisi survei tersebut sebelum, kalau tidak salah sampai tanggal 26 itu. Kalau bisa jangan tunggu tanggal 26-nya.
Kalau bisa tanggal 20 sudah selesai semua, paling lambat. Dalam surat Pak Dirjen, itu sudah disebutkan bahwa ada sanksi, saya tidak tahu sanksinya apa. Bukan kami yang menentukan sanksi, dan kami tidak berharap ada sanksi. Tapi karena ada begitu, cuma mengingatkan saja, jangan sampai sanksi itu betul, kasih dia setiap kecamatan data teman-temannya, yang mana yang sudah, mana yang belum. Dan yang belum, kenapa? Apa masalahnya? Kita harap sudah full terpenuhi. Terakhir, teman-teman, mungkin di luar nanti teman-teman mendengar informasi, dan mungkin mulai bulan depan, untuk sementara, honor teman-teman itu untuk sementara belum terbayarkan sebagaimana biasa, yang mungkin setiap bulan akan terbayarkan. Memang dari awal tahun kemarin, anggaran honorarium untuk penyuluh itu di DIPA Sulawesi Tenggara dan DIPA seluruh Indonesia, minta maaf, itu baru 8 bulan. Tapi bukan berarti tidak terbayarkan, pasti terbayarkan. Karena yang tahun lalu saja 6 bulan terbayarkan di bulan November. Ini data terakhir kemarin, kita sudah dapat surat dari kementerian bahwa surat tanggal berapa kemarin yang Bunda kirim itu? Untuk melakukan pemangkasan anggaran yang Allah mudah-mudahan bulan 10 itu sudah bisa masuk kembali sehingga akan terbayarkan. Ini teman-teman di SK-kan oleh Kementerian Agama dan itu resmi, itu masuk ke Bappenas, masuk ke Kementerian Keuangan, meskipun tertunda pasti terbayarkan, itu utang. Itu bukan honor-honor biasa yang mungkin tidak terbayarkan, pasti terbayarkan. Karena itu menjadi utang negara. Tapi kita berharap itu tidak tertunda lama. Mudah-mudahan bulan depan paling lambat bulan 10 semua sudah cair sehingga kita harapkan nanti bulan 10 paling lambat bulan 11 honor-honor sudah bisa diterima normal lagi sebagaimana biasa. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat saya, itu mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, bukan sedikit ya, banyak juga, kurang lebih 30 menit saya menyampaikan yang dapat saya sampaikan. Nanti hal-hal lain mungkin akan ditambahkan dengan Bu Nala, hal-hal teknis, termasuk kalau ada yang mau didiskusikan silakan disampaikan. Saya berharap kepada semua ketua FKPI Kabupaten, coba kita membuat program seperti ini, buatlah program Zoom seperti ini, kumpulkan teman-teman semua penyuluh, karena kalau hari ini kita menghadirkan semua penyuluh mungkin bisa, tapi takutnya tidak akan bagus signalnya, maka kita minta ketua FKPI saja. Nah, makanya ke depan per kabupaten saya minta kalau bisa buat seperti ini lagi. Lantas setelah itu hadirkan pengantar kata dari kepala kantor Kemenak. Nanti di situ minta narasumber kasih bimasnya dan boleh juga mengundang Ibu Nala sebagai narasumber di situ. Ingat, ini tidak berbayar, untuk kami tidak dihonor, tetapi kita bisa bagi informasi. Karena kalau ini mungkin tidak hadir semua, maka nanti ini menjadi tugas ketua FKPI Kabupaten buat juga seperti ini. Tapi nanti lapor dengan kasih bimasnya masing-masing, lapor dengan kepala kantor untuk mereka hadir, beliau hadir untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai pengantar kata untuk dan memberi motivasi kepada teman-teman yang lain. Itu jadi program selanjutnya, mungkin bulan depan sudah bisa berjalan. Itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi, dan saya minta maaf atas segala sekali lagi saya minta maaf dan ucapan terima kasih terbesar saya buat teman-teman yang telah. Satu hal yang menjadi dalam setiap pertemuan, tolong sampaikan salam kami kepada seluruh penyuluh agama di Sulawesi Tenggara, di seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara. Satu titipan dari Pak Menteri bahwa tolong teman-teman bantu kami untuk menjaga nama baik Kementerian Agama. Teman-teman saat ini adalah bagian dari Kementerian Agama, maka di pundak teman-teman ada visi dan direktur yang diusahakan oleh Kementerian Agama. Anak-anak kami saja apabila melakukan sebuah kesalahan atau melakukan satu hal di luar, itu berdampak pasti ditanya bapaknya siapa, kerja di mana. Apalagi kita semua. Makanya kita bagian dari Kementerian Agama, tolong jaga baik nama institusi kita.
Dan SK yang teman-teman pegang kemarin, tolong dijaga baik-baik juga, karena ke depan yang namanya penerimaan pegawai selalu diminta wiyata bakti. Wiyata bakti itu pengabdian-pengabdian kita yang dilakukan di pemerintah. Meskipun kita mendaftar di pemerintah daerah, wiyata bakti yang kita bawa ke Kementerian Agama itu diterima. Meskipun bapak-bapak mendaftar di Kementerian Agama, wiyata bakti dari Pemda itu diterima. Namanya wiyata bakti adalah pengabdian. Jadi itu disimpan, itu nilai modal besar, 5 tahun, mudah-mudahan tetap berjalan utuh, dan langsung ditandatangani oleh Pak Direktur. Sekali lagi, terima kasih. Demikian, dan saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaiannya. Sangat penting sekali tadi. Ada beberapa poin yang sempat kami catat, tapi tidak perlu kami ulangi. Teman-teman sudah mendengarkan, nanti disampaikan kembali kepada kawan-kawan yang tidak sempat tergabung dalam ruang meeting kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, kami minta kesediaan Ibu Munawar, SPD, MPD, selaku Kasih Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi Kanwil Kemenak, Sulawesi Tenggara. Kepada Ibu Munawar, waktu kami berikan. Ya, kepada Ibu Munawar. Atau biasa kita kenal dengan sapaan akrabnya Ibu Nala ya, bagi yang belum tahu. Ya, Ibu Nala silakan. Sudah bisa masuk? Ya, silakan. Kedengaran? Sudah kedengaran? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati para Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Provinsi Sulawesi Tenggara. Tadi telah dijelaskan, kita dengarkan bersama juga bimbingan dan arahan dari Pak Kabid terkait dengan hal-hal apa yang akan dilakukan oleh penyuluh agama Islam di masa pandemi ini. Saya hanya menekankan tentang bagaimana langkah penyuluh atau bagaimana forum komunikasi penyuluh agama Islam itu punya taring di masyarakat. Karena kita tahu bersama bahwa penyuluh agama Islam itu adalah obor atau penerang di masyarakat, sehingga yang namanya obor, yang namanya penerang itu harus mampu menunjukkan integritasnya sebagai penyuluh agama Islam. Kita masuk dulu pada hasil survei pemetaan dan kinerja penyuluh agama Islam. Data terupdate untuk 50.000 penyuluh agama Islam. Kalau untuk penyuluh non-PNS itu jumlahnya 45.000 seluruh Indonesia. Di Sulawesi Tenggara itu jumlahnya 1.398 orang. Update penyuluh sampai tadi malam disampaikan itu yang masuk itu 29.261 orang untuk
jumlah penyuluh yang telah mengisi survei. Dan saya sampaikan bahwa tolong teman-teman ketua FKPI kecamatan, kabupaten, atau dalam hal ini khususnya ketua FKP Provinsi Sulawesi Tenggara, tetap memotivasi, membimbing, dan mengarahkan para penyuluhnya untuk tetap mengisi survei ini, karena ini adalah merupakan kewajiban, dan pengisian survei ini tetap dipantau oleh Dirjen Bimas Islam, Kemenak RI. Saya laporkan bahwa untuk data penyuluh agama Islam pada hari ini yang mengisi Wakatobi itu sudah tuntas. Wakatobi tuntas, Kendari sudah tuntas, Munabarat 17 orang lagi, Bau-Bau 6 orang lagi. Untuk yang selanjutnya sampai pada hari ini masih tahap untuk berjuang untuk mendapatkan jaringan. Untuk selanjutnya kita beralih ke struktur atau SK Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Perlu ditekankan di sini bahwa Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam itu terbentuk itu bulan Desember tahun 2019 yang pada saat itu dipandu langsung oleh Kepala Seksi Pengembangan Penyuluh Agama Islam, Bang Amir. Dan dengan berjalannya waktu, proses seleksi alami untuk menjadi pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam itu begitu ketat, artinya bahwa orang-orang pilihan yang akan menjadi pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam itu, insya Allah sampai pada hari ini saya sudah komunikasi dengan Pak Kabid tentang struktur Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Dalam waktu dekat, insya Allah akan ditandatangani. Selanjutnya bahwa ini struktur Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam setelah SK FKPI ditandatangani oleh Pak Kanwil, maka selanjutnya insya Allah saya akan komunikasi dengan Pak Kabid bagaimana nanti karena di masa pandemi ini tetap FKPI itu insya Allah tetap harus dikukuhkan. Itu menandakan bahwa forum kita secara resmi sudah bisa membuat program, sudah bisa menjalankan tugas-tugas Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Karena kita tahu bersama bahwa dua tugas utama penyuluh agama Islam itu ada yang pertama menyampaikan pesan-pesan agama dan menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Dan kalau seandainya pergerakan penyuluh ini kita bentuk atau kita organisir melalui lembaga resmi, maka saya yakin dan percaya bahwa data apapun Kementerian Agama yang akan diminta itu akan valid karena secara kelembagaan kita resmi untuk melakukan pendataan apapun. Terkait dengan apa yang disampaikan Kepala Bidang Penais bahwa di struktur itu pun itu saya masukkan 8 spesialisasi penyuluh agama Islam. Ini sinkron dengan 8 spesialisasi yang telah diamanahkan oleh penyuluh itu sendiri. Betul apa yang disampaikan Kabid bahwa dari 8 spesialisasi itu sebenarnya jalur koordinasinya itu ada di tubuh kita, ada di Kementerian Agama. Terutama itu ada di 2 bidang. Yang pertama bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf. Yang kedua adalah bidang urais, bimbingan dan bimbingan syariah. Itu ada di 2 bidang itu yang jalur Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Yang satu itu tidak ada, itu ada di luar kementerian kita, yaitu
Badan Narkotika. Sehingga apa yang sampaikan bahwa tetap jalur koordinasi, komunikasi itu sangat diharapkan oleh para ketua-ketua. Jadi ibaratnya sama dengan disampaikan kepala bidang bahwa tipe pemimpin dalam hal ini di KUA atau dengan Kasibimas itu, para ketua-ketua FKP itu harus mampu bekerja sama, harus mampu berkoordinasi dengan KUA dan Kasibimas. Jadi jangan ego. Istilahnya itu namanya ketua, namanya pemimpin. Ada namanya seni memanajemen dan seni memimpin. Artinya pada saat kapan, di mana kita harus keras, di saat mana juga kita harus mengikuti atasan kita. Artinya punya prinsip, bukan keras bahwa membantah, bukan. Artinya keras padahal ada prinsip-prinsip tertentu yang sesuai dengan aturan, seperti itu. Jadi FKP itu bukanlah lawan tandingan dari Bimas atau siapa yang melampaui siapa. Karena ada juga beberapa laporan bahwa sepertinya penyuluh itu bergerak sendiri atau melampaui orang-orang di kantornya itu melalui menggunakan FKP itu. Sebenarnya tidak. Seharusnya para ketua itu mampu berkoordinasi dengan para KUA ataupun para Kasibimas. Seperti itu. Sehingga apa yang telah menjadi fungsi dan tugas penyuluh itu tidak ngambang. Karena kita tahu bersama bahwa dalam tugas kita juga sebagai penyuluh ada namanya bertemu dengan para tokoh masyarakat atau pejabat setempat di kecamatan, sehingga jalur koordinasi kita dengan pimpinan entah itu Kasibimas atau KUA itu memang dari surat resmi, sehingga yang diharapkan para ketua itu adalah memang harus jalur koordinasi dan komunikasi. Itu catatan penting ya, jalur koordinasi dan jalur komunikasi itu ditahu. Artinya begini, ada hal-hal teknis yang mungkin saya harus sampaikan di sini. Biasanya surat dari Kanwil itu kita telah sebarkan secara resmi ke 17 kabupaten kota. Tetapi mohon maaf, kadang pada sisi teknis, di Bimas atau di KUA itu tidak mampu menerjemahkan apa isi surat itu. Sehingga pada situasi tertentu, para penyuluh itu agak bingung dengan apa yang diinstruksikan langsung oleh dari pusat atau dari Kanwil atau bahkan mungkin dari Bimas atau kantor Kementerian Agama 17 kabupaten kota. Itu yang harus dipahami. Sehingga sekali lagi saya tekankan bahwa saya harap para ketua-ketua ini, ketua FKP kecamatan, ketua FKP kabupaten itu mampu komunikasi dan koordinasi. Terutama lagi adalah jalur silaturahmi kita itu harus secara terus-menerus kita berkomunikasi juga dengan teman-teman kecamatan yang lain. Sehingga chemistry kita itu dapat. Karena saya yakin dan percaya bahwa awal dari sebuah kesuksesan itu, karena sebenarnya para penyuluh itu, saya harapkan dengan adanya forum ini, kita bisa kerja sama tim yang baik. Tidak ada kesuksesan dalam tim itu kalau hanya sendiri. Dia kayak tukang sate. Dia yang potong daging, dia yang membakar. Tidak seperti itu manajemen ketua. Yang penting adalah kalau diberikan amanah, apapun itu, termasuk pendataan, termasuk survei ini, tugasnya ketua adalah bagaimana memonitor, membimbing teman-temannya untuk sukses mengisi data. Kan hanya tugasnya kita membimbing, bukan mengeksekusi sendiri. Saya kira seperti itu. Kita lanjut ke program PAI. Kalau secara terstruktur sudah, jadi secara intens kita dalam komunikasi di grup itu, kita sudah komunikasi dan unsur ketua FKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi saya jelaskan di sini, saya sampaikan ke para ketua FKP kecamatan Sulawesi Tenggara bahwa yang masuk di komposisi kepengurusan FKP Sulawesi Tenggara itu adalah orang-orang terbaik atau pilihan dari 17 kabupaten kota. Sehingga dalam mengkoordinir teman-teman penyuluh sampai ke kecamatan itu adalah memang orang-orang yang punya kompetensi untuk memanajemen atau menggerakkan teman-teman penyuluh sehingga program-program Kemenak itu bisa sampai langsung ke masyarakat seperti itu. Untuk selanjutnya nanti di-share setelah rapat ini mengenai program kerja PAI di Sulawesi Tenggara.
mohon maaf kenapa sampai hari ini program kerja FKP itu belum di-share, karena ini sebenarnya harusnya SK sudah harus ada, setelah ada baru kita akan rapat kerja wilayah bersama pengurus FKPI Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah itu, program kerja yang telah kita sepakati di rapat kerja wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara itu secara otomatis nanti kita akan bagikan ke 17 kabupaten kota. Artinya, apa yang telah disepakati di Provinsi Sulawesi Tenggara ini programnya, insya Allah itu akan bersinergi dengan FKPI 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Sehingga kita itu sepaham, satu visi, satu misi. Apa yang disampaikan dari pusat diterima, ditindaklanjuti oleh FKP provinsi, dan kemudian disebar dan dikomunikasikan kembali ke 17 kabupaten kota. Terutama juga adalah semua 202 orang jumlah ketua FKP di Sulawesi Tenggara itu terus bergerak untuk menuntaskan atau mengerjakan program kerja itu. Tetapi walaupun demikian, ada mungkin program-program unggulan yang akan berbeda dengan beberapa kabupaten, dan itu disesuaikan dengan kondisi wilayah atau kondisi geografis di 17 kabupaten kota. Karena saya yakin bahwa contoh di daerah kepulauan di Wakatobi itu akan berbeda geografisnya atau wilayah binaannya itu dengan daerah Kendari misalnya atau di Konawe, karena Wakatobi itu kan menghadapi laut. Bagaimana kecamatannya berpisah dengan Kecamatan Induk, saya kira seperti itu. Artinya ada program-program tambahan yang akan kita share. Selanjutnya saya perlu tekankan bahwa saya perlu penekanan tadi di penyampaian Pak Kabid bahwa masalah binaan. Sebenarnya betul apa yang dikatakan bahwa untuk binaan itu kita fokus di majelis taklim. Tetapi kita ketahui bersama bahwa untuk Sulawesi Tenggara itu, kalau kita mau pastikan di majelis taklim yang usianya itu di atas rata-rata 40 tahun ke atas, kita tahu bahwa kondisi ekonomi di Sulawesi Tenggara ini ada yang melaut, ada yang berdagang, ada yang di kebun, sehingga kalau misalnya kita memaksakan penyuluh agama Islam itu fokus di majelis taklim, maka saya yakin teman-teman penyuluh itu akan kesulitan mendapatkan wilayah binaan, sehingga kita membijaksanai, kita bagi dua, satu di TPQ dan satu di majelis taklim. Tetapi walaupun begitu, kalaupun misalnya ada teman-teman yang fokus juga di majelis taklim, saya kira lebih baik. Artinya binaannya 2, 3 atau 4. Tetapi yang dilaporkan ke negara itu yang merupakan kewajiban kita, minimal ada satu TPQ dan ada satu majelis taklim. Saya kira itu saja hal-hal yang perlu disampaikan. Kalaupun misalnya ada sesuatu dan lain hal, mungkin bisa dicatat atau disampaikan di note-nya ya, di dalam Zoom ini. Saya kira untuk selanjutnya saya kembalikan dulu ke Ketua FKPI. Ya, terima kasih Ibu Munawar SPD selaku Kasih Penyuluh SPD MPD selaku Kasih Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Tenggara. Teman-teman sekalian, luar biasa rapat kita hari ini. Akhirnya kita mendapatkan kalau buat saya jawaban-jawaban penasaran selama ini. Pertanyaan teman-teman juga saya kira sudah terjawab. Yang selalu bertanya kapan dikukuhkan, prokernya bagaimana, ada yang minta ini, ada yang minta itu. Tapi selalu saya katakan belum bisa dibagi seperti itu, belum bisa di-share, atau bahkan ada yang minta menjadi pengurus FKPI, maksudnya baru minta seperti itu, yang kemarin-kemarin kurang tahu kemana seperti itu. Ya teman-teman sekalian, jika ada yang ingin didiskusikan di kesempatan rapat ini, silakan bisa melalui chat langsung Zoom atau unjuk jari di ini ya, ya. Silakan. Silakan. Unjuk jempolnya di Zoom-nya. Oh, ada Pak Edi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Kecamatan apa ini? Kokalu ya? Saya Abdul Hamid SE, Ya, Ketua. Silakan. Saya Abdul Hamid SE, Ketua FKPAI Kecamatan Kokalukuna, Kota Buah-Bau. Oke, disilakan Pak Abdul Hamid. Saya mau tanya Pak, kita sebagai penyuluh, kita menyuluh semua lini kehidupan. Sasaran kita untuk majelis taklim dan TPQ kami sudah melaksanakan, tapi masih banyak sasaran-sasaran yang belum terjangkau. Kami dari FKPAI Kokalukuna sering menghadapi sasaran-sasaran dari door to door. Apakah ini masuk dalam wewenang penyuluh? Artinya Pak, dari orang ke orang Pak. Ya, ini ditujukan pada siapa? Atau Betul, saya. Habis dari telepon tadi. Tidak kelihatan saya. Tapi saya kelihatan teman. Habis dari telepon tadi. ya, mohon maaf. Assalamualaikum. Mohon maaf yang baru gabung tolong di unmute. Tolong yang baru gabung tolong di unmute. Ya, jadi Pak Abdul Hamid kali ditujukan pada siapa ini? Kebetulan Pak, saya ini baru masuk, ada kesibukan, saya baru masuk saat ini Pak. Sehingga narasumbernya saya mungkin bisa kepada tampung saja dulu semua. Oh iya. Ya, saya tampung dulu untuk pertanyaan tadi. Iya, Pak. Pertanyaannya saya tampung dulu. Jadi silakan yang lain untuk ini. Silakan yang lain untuk. Saya mau tanya yang kedua, Pak. Oh, Pak Abdul Hamid. Masih Pak Abdul Hamid ya? Ya, masih tanya yang kedua. Silakan. Tadi Ibu narasumber mengatakan bahwa setiap penyuluh harus melakukan koordinasi dan komunikasi, terutama kepada koordinasi kepada KUA dan Bimas. Yang saya mau tanyakan Pak, sejauh mana masalah-masalah yang harus kita komunikasi dengan KUA dan Bimas? Pak Ketua. Iya. Tapi Pak Ketua, kalau Utara. Pak Andi Anwarudin silakan. Pak Abdul Hamid silakan di unmute, di mute ininya. Mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada beberapa hal sebenarnya yang memang perlu menurut kami untuk kemudian didiskusikan. Terutama melihat kondisi yang pertama mungkin bisa bicara secara umum tentang penyuluhan. Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid bahwa ada memang agenda-agenda yang kemudian ingin kita penuhi untuk kemudian jangka waktu yang relatif singkat ini. Yang pertama mungkin yang menjadi agenda kita semua dan ini akan menjadi visi bersama seluruh penyuluh di Sulawesi Tenggara adalah bagaimana kita memperkenalkan diri kita, bagaimana kita memperkenalkan penyuluhan kita, bagaimana supaya masyarakat ataupun di level pemerintah yang tadi disebutkan bahwa beberapa kementerian yang terkait supaya mereka kenal identitas kita dan kemudian kerja kita di lapangan. Artinya supaya ada pengakuan eksistensi penyuluh
baik di level pemerintahan maupun di level masyarakat. Itu saya pikir sudah menjadi mindset bersama penyuluh di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang selanjutnya, memang yang menjadi kendala secara khusus kami di FKPAI Kabupaten, ini persoalan legal standing-nya, persoalan legalnya kami punya kepengurusan. Kami sebenarnya kan sudah sadar dan tahu bahwa kami ini adalah pengurus kabupaten, FKPAI Kabupaten. Dua permasalahannya adalah permasalahan di legal standing-nya, persoalan pengukuran SK. Tadi juga sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan ini kemudian cepat terrealisasi supaya kami bisa langsung kemudian merealisasikan program-program yang telah kami diskusikan dengan teman-teman FKPAI di kabupaten sampai level kecamatan. Kemudian yang kami lakukan selama ini, meskipun mungkin belum terlaporkan dan kemudian belum terdiskusikan lebih jauh dengan kami dan edukasi, kondisi kami di Kolaka Utara ini masih dalam prakondisi dan pemetaan lapangan, mana masing-masing titik, bagaimana kemudian kami mencoba berkenalan dengan psikologi anggota, seluruh penyuluh, dan psikologi masyarakat tentang kepenyuluhan dan tugas amanah yang kami emban ini, itu sesungguhnya yang kami lakukan, baik di level masyarakat maupun di level birokrasi. Alhamdulillah, di FKPAI Kabupaten sesungguhnya punya potensi yang besar kami juga tetap optimis. Selain kami punya individu-individu penyuluh yang bisa diandalkan, yang sudah terlibat jauh selama ini dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan, juga potensinya kami cenderung connect dengan pihak birokrasi. Sebut saja dinas ini sesungguhnya kami sudah ajak diskusi, termasuk dinas perempuan, kemudian sosial, pendidikan, kesehatan. Itu kami coba memperkenalkan bahwa kami ini adalah penyuluh, identitas kami adalah penyuluh, dan siapa tahu misalnya ada hal-hal tertentu yang bisa dikonekkan dengan dinas-dinas terkait. Oleh karena itu kami juga minta pencerahan, kemudian bimbingan dari Pak Kabid dan edukasi, apakah mungkin ada regulasi-regulasi tersendiri yang bisa kami lakukan, yang bisa kami bawa pada legal standing tadi, mungkin SK tadi, mungkin ada regulasi-regulasi, model-model atau platform kerjasama kah, dan sebagainya dengan dinas-dinas yang bisa terkait dengan tugas kami sebagai penyuluh. Ya, untuk sementara seperti itu. Terima kasih banyak kesempatannya. Ditangkap, mungkin itu ada 4 dulu, langsung dan Ibu Kasih. Siapa ini, Pak Kabid dulu atau Ibu Kasih? Tadi dari Pak Abdul Hamid soal ini hak-hak siapa sih koordinasi ini dengan semua link ini. Kemudian yang kedua, masalah-masalah yang harus dikomunikasikan dengan Bimas dan Kur, bagaimana sebenarnya seperti itu. Kemudian dari Pak Nurdin, cara memperkenalkan penyuluh ini. Kemudian yang keempat, legal standing kita untuk bisa komunikasi dengan lembaga-lembaga lain seperti itu. Regulasi yang baiknya kayak gimana selama legal standingnya belum ada seperti itu. Dipersilakan Pak Kabid dulu. Persilakan Pak Kabid. Dia kenapa Kabid? Dia off kah? Belum ada Pak. Dia keluar? Ya. Kita langsung ke Ibu Nala kalau begitu. Ya, Pak Kabid sudah bergabung. Oh ya. Ya, silakan Pak. Maaf jaringan tadi. Jaringan. Nanti Ibu Nala tambahkan sebentar. Jadi ada beberapa hal mungkin jadi mungkin apa yang saya tidak nyambung atau bagaimana. Yang pertama tadi dari Pak Hamid itu tentang door to door. Mungkin maksudnya begini. Paham ya? Bahwa kemarin sempat dibahas
kan tidak boleh ada pertemuan langsung, sehingga diharapkan memang ada pertemuan dalam jumlah tertentu, tetapi yang kita arahkan bahwa door to door. Mungkin pertanyaannya itu bahasanya. Nah, beberapa jadi tambahan dan mungkin kondisi yang ada sekarang COVID ini kan beragam. Kalau kita bicara masalah zona, ada yang zona merah, ada zona orange, ada yang zona hijau, ada zona putih, bahkan alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada zona hitam di Sulawesi Tenggara. Tetapi kalau kita bicara masalah itu, jangankan pelaksanaan tugas. Kemarin saja Kementerian Menpan sudah mengeluarkan dan Kementerian Agama sudah menindaklanjuti untuk melakukan pembatasan pegawai yang masuk kantor untuk zona-zona tertentu. Misalnya untuk zona merah itu dibatasi sampai 25% yang masuk kantor setiap hari. Untuk zona orange misalnya kayak kami di Sulawesi Tenggara, di Kanwil, kemungkinan dalam minggu ini akan diberlakukan hanya 50% yang bisa masuk kantor. Itu untuk mengurangi jumlah orang yang ada dalam satu tempat waktu yang bersamaan. Jadi kalau dia zona hijau, itu 100%. Tetapi kalau dia sudah masuk zona-zona orange atau zona merah, ada pembatasan. Nah, demikian juga dalam melaksanakan tugas teman-teman, itu kan ada pembatasan. Jadi memang ada beberapa hal, kemarin beberapa kali saya sampaikan, bolehkah kita melakukan pertemuan atau sudah mengumpulkan orang? Itu boleh. Dengan catatan, lihat dulu wilayah kita. Yang pertama, kita berada pada zona hijau. Merah, zona merah pun zona orange, melakukan pertemuan boleh-boleh saja. Yang penting kita betul-betul melihat kondisi yang ada. Kayak Kota Kendari sekarang kan ada pembatasan besar-besaran. Kota Kendari saat ini berlaku aturan harus menggunakan masker. Tidak boleh keluar rumah di atas jam 10. Itu berlaku di Kota Kendari. Makanya untuk teman-teman yang datang Kota Kendari, hati-hati saja. Di luar jam 10 ditangkap, jangan kaget. Kenapa? Lagi berlaku di Kota Kendari sekarang. Nah, di daerah lain bisa jadi di bawah-bawah juga demikian. Nah, makanya teman-teman, kami memberi penguatan begini. Dalam melaksanakan setiap kegiatan, mungkin ada majelis taklim kita yang selama ini berjalan, lantas kita mau lakukan pertemuan, boleh. Dengan catatan, sebelum kita lakukan pertemuan, pastikan dulu di wilayah kita itu tidak ada pelarangan untuk mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu. Itu baik dari wali kota, bupati, ataupun Pak Camat atau Pak Lurah, Pak Desa. Jangan. Artinya, kalau memang di wilayah kita Pak Bupati atau kayak Kota Kendari, mungkin ada larangan mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu, maka jangan. Walaupun ibu-ibu mendesak, jangan. Kenapa? Karena Pak Bupati atau wali kota mengatakan jangan. Tapi kalau Bupati atau wali kota mengatakan boleh mengumpulkan dalam jumlah orang tertentu, nah, bukan kita kumpulkan. Tapi kalau Pak Camat mengatakan tidak, jangan. Kenapa? Karena yang terkecil di wilayah kita itu Pak Camat, bahkan mungkin Pak Lurah yang tahu wilayah kita. Jadi yang pertama pastikan tidak ada pelarangan mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu. Kalau tidak ada, silakan kumpulkan orang. Yang kedua, sebelum kita mengumpulkan lagi kita punya anggota majelis taklim misalnya, pastikan juga kita mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat. Dalam satu masjid misalnya, kita ada majelis taklim dalam satu masjid. Di situ kan biasa ada tokoh di situ, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Minta pendapat mereka. Kenapa? Karena yang kita mengantisipasi ini hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai kita serta-merta mengumpulkan orang saja dengan semau-mau kita. Makanya kita katakan Munala, kita sebagai penyuluh, apalagi itu tidak boleh terlalu ego. Kita tetap memperhatikan situasi sekitar kita. Kalau misalnya masyarakat situ kita sudah minta izin dan kita sudah minta restu dari Pak Ketua tokoh agama yang ada sekitar situ, lantas kita mengumpulkan pengajian, kalau ternyata terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, pasti akan ada pembelaan dari tokoh-tokoh agama tadi. Dan yang paling terakhir dan yang paling utama adalah protokol kesehatan. Pastikan bahwa pada waktu kita mengumpulkan mereka dalam satu tempat, pastikan wilayah luas tempat berkumpulnya itu. Kalau masjid itu kecil, daya tampungnya biasanya normal cuma dapat 20 orang. Nah, maka mungkin cukup 50% atau mungkin cuma 8 orang saja. Batasi saja. Tidak usah semua hadir. Nah, yang kedua, pastikan yang datang itu sehat, jangan sakit. Mau dia flu, mau dia demam, pokoknya jangan. Tapi Pak, kita tidak punya termogan, tidak usah kita harus dia punya ada baku tembak-tembak, tidak perlu. Yang penting kita katakan mereka, kalau Anda flu, kalau Anda demam, Anda kurang sehat, jangan datang. Kenapa?
Anda istirahat saja di rumah. Nah, yang datang secukupnya. Nah, jaga protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya, itu saja. Kalau itu berjalan silahkan kumpul. Jadi untuk yang door to door itu hanya bertemu face to face saja, kayaknya sekarang sudah hampir tidak berlaku karena memang sudah ada terbuka hampir semua wilayah. Tinggal melihat kondisinya saja. Nah, ditambahkan munalat kalau ada. Yang kedua, apa yang dikomunikasikan dengan Pak Kua? Yang kalau ada kendala saja, Pak. Kalau ada kendala, artinya begini. Teman-teman ini selain sebagai penyuluh, teman-teman adalah mata-mata pemerintah, mata-mata Kementerian Agama. Di wilayah yang teman-teman kuasai, misalnya begini, Bapak Hamid misalnya, dikasih wilayah 1 kelurahan ditangani di Bau-Bau, atau 2 kelurahan. Bapak 2 kelurahan itu jangan cuma pantau masjidnya, jangan cuma lakukan pembinaannya saja, pantau saja. Kalau mungkin pada saat berjalan, Bapak melihat ada 1-2 bibit-bibit permasalahan yang akan muncul, mungkin ada bibit-bibit radikalisme kan yang Bapak lihat. Mungkin Bapak lihat, oh di sana ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh kalau Pak Kanwil bilang. Atau mungkin ada kita lihat kumpulan anak-anak yang sedang berjudi atau apa misalnya. Tidak usah kita membongkar mereka, tidak usah kita datang peringatin, tidak usah. Cukup secara berjenjang lapor dengan Pak Kua. Pak, saya lihat di wilayah sana ada begini. Nanti Pak Kua yang mengambil langkah apa yang harus lakukan. Jangan kita. Pak Kua nanti mau koordinasi dengan Polres, dengan Polsek, urusannya Pak Kua. Tapi itu kita sampaikan informasi-informasi. Nah, termasuk kalau mungkin Pak Kua nanti akan membutuhkan tenaga kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Jadi yang dikomunikasikan saja hal-hal yang memang menjadi kendala kita atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita laporkan. Itu. Selanjutnya tentang Pak Amiruddin. Tentang peran PAI di ini sudah pasti ya, legalitas tentang PAI ya. Mungkin sudah terbentuk. Kolaka Utara juga mungkin sudah terbentuk, tinggal pengukuhan. Saya mungkin nanti kita kalau perlu memang tidak usah menunggu bagaimana Bu Nala. Kalau menurut saya tidak usah menunggu provinsi dilantik karena kan masing-masing sudah ada pengurusnya. Kalau toh provinsi belum dikukuhkan, kalau memang kabupaten kota sudah kukuhkan saja dengan kemenaknya masing-masing supaya mereka sudah bersiap, tinggal programnya saja disinergikan nanti. Sebab jangan sampai karena provinsi yang belum dikukuhkan, kabupaten kota yang sudah siap tidak terkukuhkan. Kalau menurut saya, kalau memang sudah SK sudah ada, sudah siap, kukuhkan saja. Yang penting koordinasi berjalan karena memang ingat antara provinsi dan kabupaten itu bukan garis komando tapi garis koordinasi yang kita gunakan. Sehingga menurut saya dikukuhkan saja, jangan sampai itu menjadi kendala teman-teman bergerak di daerah. Nah, terakhir, apakah ada regulasi terkait itu? Regulasi saya tidak paham, mungkin maksudnya begini, apakah ada contoh-contoh kegiatan atau misalnya begini, ada beberapa program yang dilakukan beberapa kabupaten teman-teman, mungkin di Kolaka Utara belum ada atau di tempat lain. Contoh misalnya MOU dengan rumah sakit yang ada di sekitar kita. Biasanya kepala kantor bukan buat MOU, tapi kepala kantor buat MOU, boleh kepala KUA membuat MOU itu, misalnya kerjasama dengan rumah sakit Kolaka. Misalnya kalau mungkin ada pendampingan dari teman-teman ustaz apa, itu bisa jadi kerjasama. Nah, nanti kalau yang itu hampir semua kabupaten sudah ada. Kita tinggal minta model MOU-nya yang akan dikembangkan di daerah masing-masing. Kalau itu, sebab kalau regulasi secara tertulis itu mungkin kayaknya tidak ada sampai sekarang. Karena itu memang bagian kerja sama itu bagian daripada inisiatif dan inovasi dari setiap kementerian dari wilayah-wilayah. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Nanti ditambahkan Bu Nala kalau ada yang. Ya, dipersilakan Ibu Nala untuk menambahkan. Ya, halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Pak bertanya. Dengaran ya? Kedengaran? Bentar yang bertanya Saya Pak. Ya. Yang bertanya bisa di chat dulu, bisa di chat saja pertanyaannya, nanti kami bacakan. Kedengaran? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan apa yang telah dijelaskan kembali oleh Kepala Bidang. Yang pertama, dari Kokalukuna, Kota Bau-Bau. Bulan Agustus kemarin, kebetulan saya bawa materi di Kota Bau-Bau. Mungkin Pak, ini yang siapa lagi namanya? Kokalukuna hadir ya waktu itu? Hadir? Halo?
Hadir. Konfirmasinya dulu Pak, yang Ketua FKP Kalukuna. Hadir. Waktu pertemuan Hamid, silakan. penyuluh di Bobo kemarin hadir ya? Konfirmasinya Hadir. Pak, bagaimana? Saya Hadir. hadir teman-teman, tapi saya tidak sempat hadir, Bu. Di Kota Bobo kemarin saya dengan gamblang menjelaskan tentang bagaimana program kerja atau apa yang akan dikerjakan oleh penyuluh agama Islam di masa pandemik ini. Terkait dengan apa yang dibahas tadi, masalah door to door itu, kalau kita lihat di Kepdirjen tahun 2016 dan tahun 2017 itu ada namanya 26, kalau saya tidak salah itu mungkin sekitar 30-an sasaran binaan penyuluh agama Islam. Salah satunya itu di tempat kumuh, di lampu merah, di lapas, dan sebagainya. Untuk masalah door to door tadi telah dijelaskan secara gamblang oleh Kabid Penais. Saya perlu jelaskan bahwa yang perlu dipahami oleh penyuluh itu terkait dengan jalur koordinasi dan komunikasi. Ada 8 spesialisasi yang merupakan tugas pokok penyuluh. Kita pertama dulu membahas tentang pemberantasan buta aksara. Mana jalur buta aksara ini? Yaitu ya di Bimas Islam. Selanjutnya adalah keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu dalam hal ini penyuluh juga turut berperan aktif dalam pelaksanaan kursus catin di kantor KUA. Ini khusus yang spesialisasi keluarga sakinah. Itu ada di situ penyuluh langsung berfungsi sebagai pelaksana dari kursus catin di kantor KUA. Selanjutnya adalah spesialisasi zakat. Spesialisasi zakat ini, dia jalur koordinasinya kemana? Di 17 kabupaten kota, itu ada namanya Basnas, kabupaten kota. Jalur koordinasinya bagaimana? Untuk teknisnya, itu dengan menggunakan surat tugas dari Kepala Kantor KUA. Karena di bentuk laporan penyuluh agama Islam itu ada namanya mengunjungi pejabat dan mengunjungi tokoh agama. Itu jelas, mengunjungi pejabat. Pejabat yang terkait adalah kalau kita mau berkoordinasi dengan malah zakat, itu jalurnya jelas. Jadi spesialisasi zakat, dia bisa menggunakan link itu untuk berkoordinasi dengan pengurus Basnas Kabupaten Kota di 17 Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara. Bagaimana caranya? Caranya adalah koordinasi, tapi jangan sendiri untuk spesialisasi zakat misalnya. Makanya mulai dari sekarang itu per spesialisasi di kabupaten kota itu masing-masing mempunyai nomor kontak spesialisasinya. Saya kira sudah ada grupnya masing-masing. Sehingga pada saat berkoordinasi di Basnas, itu jangan sendiri. Jadi misalnya untuk Kota Kendari, 10 kecamatan, berarti ada 10 orang spesialisasi zakat yang akan berkoordinasi dengan Basnas Kota Kendari. Teknisnya bagaimana? Pakai surat tugas dari kantor KUA, sehingga legalitas kita, keadaan kita di masyarakat untuk sosialisasi itu jelas bahwa kita adalah penyuluh agama Islam. Jadi jalur koordinasi itu tetap menggunakan identitas penyuluh. Legalitasnya bagaimana? Legalitasnya adalah menggunakan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Itu. Kalau mau tanyakan bagaimana sih legalitas kami sebagai penyuluh, itu sangat jelas. Jadi surat tugas dari Kepala Kantor Urusan Agama untuk contoh kecil misalnya koordinasi dengan zakat. Zakat kota ataupun bahkan mungkin di provinsi. Jadi jangan sendiri. Komunikasi dan koordinasinya itu harus sama-sama. Selanjutnya contoh, misalnya
spesialisasi wakaf. Saya kira jelas juga bahwa namanya kalau dikit-dikit namanya penyelenggara zakat wakaf. Jadi tidak semua di Kementerian Agama itu mempunyai penyelenggara zakat wakaf, tergantung tipologinya. Saya contohkan misalnya, khusus di Kota Kendari, itu kalau mau koordinasi tentang zakat dan wakaf, itu ada namanya, ada kepala seksinya penyelenggara zakat dan wakaf. Jadi di situ jalur koordinasinya, bukan di BIMAS ya. Ini khusus spesialisasi zakat atau wakaf, di situ jalur koordinasinya. Kalau misalnya mau keluar, koordinasi keluar kantor Kementerian Agama, maka koordinasinya itu ya di Badan Wakaf Indonesia. Setelah saya telusuri di ketua-ketua FKPI 17 kabupaten kota ini, maka kita patut bangga. Kita mempunyai ketua FKPI Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan juga adalah ketua Badan Wakaf Indonesia. Ketua Badan Wakaf Indonesia perwakilan Konawe Selatan, sehingga di dalam sosialisasi masalah zakat dan wakaf itu sangat sinkron. Identitasnya sebagai penyuluh dapat, identitas beliau sebagai kepala Badan Wakaf Indonesia itu bisa disosialisasikan dengan teman-teman penyuluh. Jadi kalau mau koordinasi tingkat legalitas kita, ya sama dengan tadi, bersama teman-teman spesialisasi wakaf, pakai surat tugas dari kepala kantor KUA untuk berkoordinasi dengan Badan Wakaf. Iya, ambil itu. Dengan Badan Wakaf Kabupaten Kota. Aduh, ribetnya. Oke, ini saya menjelaskan tentang jalur-jalur koordinasi supaya lebih gamblang saya jelaskan. Selanjutnya adalah masalah produk halal. Produk halal di nomenklatur sebelum tahun 2019 di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara itu ada namanya kepala seksi yang tangani tentang produk halal. Tetapi setelah ada nomenklatur baru, maka itu sudah ditiadakan. Dia menjadi UPTD. Tetapi merupakan satgas dari produk halal itu masih nebeng di bidang URAIS. Jalur koordinasinya bagaimana kalau untuk produk halal? Ada namanya di kabupaten kota itu BPOM ya, Balipom, pemeriksaan obat dan makanan. Itu bisa jalur koordinasi. Tingkat legalitasnya bagaimana? Minta surat tugas dari kepala kantor urusan agama untuk berkoordinasi dengan Balipom. Sehingga pada saat mereka ada program sidak untuk misalnya ke minimarket, jadi mensidak makanan-makanan atau obat-obatan yang sudah kadaluarsa, itu mungkin kita bisa penyuluh itu dilibatkan dalam sidak itu. Kita tidak akan mampu bergerak sendiri karena kita masuk di wilayahnya instansi lain. Kita hanya mampu berkoordinasi bagaimana pengetahuan kita tentang produk halal itu nyampe atau bisa kita dapat. Yang telah disampaikan oleh Subdit Penyuluh itu sudah sampai ya ke tangan modulnya. Kalau sudah ada, itu tolong dipelajari. Bagaimana koordinasi, bagaimana aturan, sejauh mana kita melangkah untuk mensosialisasikan makanan yang haram dengan obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Karena kita tidak mampu untuk mengeksekusi di masyarakat langsung. Misalnya, contoh, ada kasus, dia spesialisasi tentang JPH. Obat-obatan yang sudah kadaluarsa, terus makanan yang tidak layak dikonsumsi oleh umat Islam, itu kita tidak mampu, tidak bisa kita mau mengeksekusi itu. Ada balai atau ada badan yang punya hak atau legalitas untuk mengeksekusi itu. Kita hanya mampu berkoordinasi bagaimana penyuluh spesialisasi produk halal itu dia dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga kita bisa dikenal di masyarakat bahwa ada juga penyuluh yang memberikan. Selanjutnya adalah spesialisasi kerukunan umat beragama.
saya hanya menjelaskan pada jalur koordinasi. Bagaimana jalur koordinasi tentang spesialisasi KUB itu, Kementerian Umat Beragama. Di kantor Kementerian, kantor wilayah Kementerian Agama ada namanya spesialisasi KUB di KPI provinsi bisa bisa jalur koordinasi dan komunikasinya di KUB. Saya kira teman-teman itu sudah pernah melakukan koordinasi dengan KUB. Selanjutnya adalah di tingkat 17 kabupaten kota ada namanya kepengurusan KUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ini jalurnya kemana? Ke Kepala Seksi Bimas Islam 17 kabupaten kota. Sehingga dengan itu, maka saya harapkan spesialisasi khusus KUB ini tolong koordinasi dengan Kepala Seksi Bimasnya untuk dilibatkan menjadi pengurus di KUB itu, di Forum Komunikasi Umat Beragama. Kenapa? Karena dari jalur koordinasi dan komunikasi termasuk dengan pada tingkat kebijakan tertentu, kalau seandainya penyuluhnya langsung yang menjadi pengurus, itu akan menjadi nilai tambah yang baik untuk penyuluh tersebut. Sehingga kehadiran kita di masyarakat itu memang masih diperlukan dan sangat diperlukan. Artinya kita punya nilai tambah di masyarakat, bukan hanya menjadi penonton. Selanjutnya adalah modul spesialisasi radikalisme dan aliran sempalan. Bagaimana kita punya peran di masyarakat tentang pemberantasan radikalisme ini? Jalurnya kemana? Jalurnya itu kita koordinasi ke Bimas Islam. Makanya sebenarnya dari awal saya tekankan kepada penyuluh itu supaya punya peran di masyarakat, supaya punya jaringan. Bagaimana caranya? Di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, itu ada 36 organisasi masyarakat Islam yang secara legal mendaftar di Kementerian Agama. Ada. Yaitu Muhammadiyah, NU, BKPRMI, KAHMI, Forhati, ada MUI di situ, ada LASKI, ada BKMT, dan banyak lagi. Ada Aisyah, ada banyak, ada 36 organisasi masyarakat Islam. Dan saya harap para penyuluh itu masuk di organisasi masyarakat Islam. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bagaimana caranya kita memahami agama di sisi manapun, mau aliran tertentu. Sehingga pada saat kita menjadi pengurus, itu kita mampu mendeteksi kira-kira aliran-aliran apa yang masuk pada wilayah radikalisme dan sempalan. Itu kita bisa mendeteksi karena di ormas-ormas itulah kemampuan kita dalam berbicara, dalam memahami agama, kemampuan komunikasi dengan orang lain, dengan orang yang berilmu, dengan apapun itu kita bisa bekerja atau bisa kita mampu berbicara baik. Itu kita dapatkan di mana? Ya di organisasi itu. Oke, selanjutnya spesialisasi tentang narkoba dan penanggulangan HIV. Jalur koordinasinya di mana? Karena seperti apa yang dikatakan Kepala Bidang bahwa dari 8 spesialisasi ini hanya 1 yang tidak ada di tubuh kita Kementerian Agama, maka jalur koordinasinya adalah di Badan Narkotika Nasional. Saya yakin di 17 kabupaten kota itu sudah ada. Tinggal yang spesialisasi narkoba ini kan ada kontaknya di forum itu ya. Jadi bersama-sama, saya contohkan lagi sekali lagi. Kota Kendari misalnya, itu 10 kecamatan. Berarti ada 10 orang spesialisasi narkoba yang akan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. Sehingga kita bukan pada wilayah kita mengeksekusi pengguna narkoba atau mungkin yang menyalahgunakan narkoba. Bukan pada itu. Tetapi kita secara kebetulan saya dapat referensi bahwa ternyata di Badan Narkotika Nasional itu, di BNN itu, kalau ada tersangka atau pemakai atau apapun itu, ternyata mereka itu membutuhkan bimbingan rohani dari Kementerian Agama. Nah, ini yang kita sambut ini. Mudah-mudahan penyuluh punya peran untuk diundang menjadi pembimbing rohani atau penyiraman rohani kepada orang-orang yang terindikasi bahwa dia pemakai, pengguna, pengedar.
Dan itu ada surat resminya kemarin masuk di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Tetapi dalam hal ini yang terkait adalah dibidangi oleh bidang URAIS, urusan agama Islam dan bimbingan syariah. Saya yakin pada level tertentu mudah-mudahan penyuluh juga punya peran dalam pembimbingan ini. Kemudian terkait dengan masalah MOU. Kebetulan tahun lalu masih ada namanya penyuluh agama Islam teladan, masih ada. Sebenarnya tahun ini ada, hanya karena masa pandemik maka itu dialihkan anggarannya. Saya tertarik kemarin dengan penyuluh teladan dari Kabupaten Buton Utara. Buton Utara itu yang kemarin yang dikembangkan adalah menjadi pembimbing rohani di Rumah Sakit Umum Daerah Buton Utara. Itu sangat menarik sekali. Jadi kalau ada yang sakit, yang membutuhkan bimbingan rohani pada saat sakaratul maut, penyakit-penyakit tertentu yang jiwanya diisi dengan bimbingan keagamaan, itu langsung siapa kemarin yang dari Buton Utara itu? Siapa kemarin? Dari sekretaris FKP sekarang. Tetapi satu hal penting yang menjadi kendala adalah tidak adanya MOU antara Kementerian Agama dengan pihak rumah sakit. Itu baru setingkat memberi tugas dari KUA ke rumah sakit, itu belum kuat. Tapi kalau mau, itu harus ada penandatanganan kerjasama antara pihak direktur rumah sakit dengan kepala kantor Kementerian Agama di 17 kabupaten kota. Saya kira seperti itu. Itu untuk yang di bau-bau ya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang ini dari dari Kolaka Utara. SK FKPI, legalitasnya. Oke, saya menarik sekali ini dan ini saya akan jelaskan secara gamblang. Begini. Pembentukan FKPI ini secara langsung diawasi oleh Kepala Seksi Pengembangan Penyuluh Agama Islam, namanya Bang Amirullah. Pada saat itu saya konfirmasi komunikasi secara terus-menerus, secara intens bagaimana pembentukan FKPI di Sulawesi Tenggara. Kita tahu bersama bahwa namanya kepengurusan provinsi berarti anggotanya itu adalah harus perwakilan dari 17 kabupaten kota. Harus. Kenapa? Karena dia mewilayahi 17 kabupaten kota. Tidak mungkin pengurus FKPI provinsi itu kita ambil dari daratan Kota Kendari semua. Jadi pengurus FKPI provinsi saya perjelaskan bahwa perwakilan dari 17 kabupaten kota. Maka dari awal pembentukannya, karena namanya kita baru mengenal siapa penyuluh, bagaimana penyuluh, dan waktu itu juga telah saya bentuk grup Telegram yang anggotanya adalah 1.398 orang penyuluh yang sampai pada hari ini kita belum sampai ke situ. Karena ada kecamatan tertentu yang tidak mendapatkan jaringan atau bahkan pada hari ini kita belum pernah komunikasi di grup. Itu yang perlu dipahami. Jadi masih ada 100 orang yang belum gabung di grup FKPI. Sehingga informasi-informasi terkait kebijakan atau instruksi dari Kementerian Agama itu ada sebagian penyuluh sekitar 100 orang itu yang belum mengetahui sampai pada hari ini. Itu yang saya lihat di grup. Yang menjadi kendala adalah masalah pengurus FKPI yang merupakan perwakilan yang sampai pada hari ini hanya orang-orang tertentu yang bisa komunikasi dengan baik. Mohon maaf, seleksi alam dari pengurus ini sangat luar biasa. Bisa konfirmasi ke Ketua FKPI bagaimana kita menyeleksi orang-orang yang berjiwa sosial, berjiwa mandiri, itu bisa masuk di kepengurusan FKPI ini, karena namanya organisasi itu panggilan jiwa, bukan dipaksa. Karena mengurus orang banyak ini lillahi ta'ala, tidak ada honornya. Itu jujur saja saya katakan. Sehingga orang yang mau menjadi pengurus itu betul-betul adalah orang yang punya dedikasi tinggi untuk mengurus agama, masyarakat, dan bahkan pergerakan-pergerakan apa yang akan kita lakukan. Kendalanya di situ. Yang kedua, kita membahas tentang program kerja PAI.
ribuan orang mengatakan, apa sih programnya? Itu hanya beberapa orang saja yang terlibat atau melibatkan diri, dan bahkan ada juga penyuluh yang kita minta pendapatnya itu tidak ada respon. Mohon maaf, saya harus katakan jujur. Sehingga kendala-kendala teknis seperti itu, maka pada kesempatan kali ini nanti di-share ya oleh Ketua FKPAI, sudah ada program FKPAI ke depan ini. Jadi secara berjenjang. Sudah ada semua di sini. Bagaimana programnya ketua, bagaimana program sekretaris, bagaimana program bendahara, bagaimana program di bidang-bidang, dan bagaimana program 8 spesialisasi untuk nanti kita lanjutkan. Sangat menarik sekali pertanyaannya bahwa legalitas FKPAI. Sekali lagi saya tekankan bahwa memilih dari baik untuk menjadi terbaik itu tidak gampang. Itu butuh waktu sekitar 6 bulan untuk menentukan bahwa dia layak di posisi sekretaris, dia layak di posisi bendahara, dia layak di posisi humas. Karena ibaratnya saya sekarang ini adalah mencari orang-orang memang yang saya tempatkan sesuai dengan bidangnya. Jangan sampai saya tempatkan humas orang yang tidak paham IT, itu masalah juga. Jangan sampai saya tempatkan bendahara, dia tidak mampu menghitung nominal uang, itu masalah juga. Sehingga butuh waktu berbulan-bulan kita menyeleksi kira-kira siapa yang pantas untuk diposisikan menjadi pengurus apa dan siapa itu. Itu saya pilih berdasarkan acak perwakilan dari 17 kabupaten kota melalui grup PAI, non-PNS Sulawesi Tenggara. Itu yang dipahami dulu. Sementara kita tahu bersama bahwa yang mempunyai masa ini adalah kabupaten, bukan provinsi. Provinsi itu dia hanya mengkoordinir, memanajemen teman-teman untuk bagaimana menjalankan program ini. Kalau di 17 kabupaten kota, jelas orangnya. Kita kumpulkan hari ini, jelas akan ada. Itu. Sehingga legalitas dari FKPAI kabupaten di kota itu sebenarnya tinggal bagaimana komunikasi ketua FKPAI kabupaten yang telah dipilih secara langsung pada saat itu untuk komunikasi dengan Kasibimas bagaimana supaya SK-nya itu segera diterbitkan. Karena yang tanda tangan di SK FKPAI kabupaten ini adalah kepala kantor Kemenaknya. Kalau yang tanda tangan SK FKPAI di kecamatan itu hanya KUA. Jadi berjenjang itu. Jadi tergantung kelincahan ketua FKPAI kabupaten kota bagaimana SK-nya itu segera ditandatangani oleh kepala kantor. Jadi caranya bagaimana? Koordinasi, komunikasi dengan Kasibimasnya. Karena tidak mungkin penyuluh langsung yang akan menghadap ke kepala kantor untuk tanda tangan SK. Bukan seperti itu. Itu adalah tugas fungsinya kepala seksi Bimas. Jadi begitu ya, para ketua dan sekretarisnya yang telah dipilih langsung itu, silakan koordinasi ke Kasibimasnya bagaimana SK. SK-nya itu segera terbit. Karena kalau saya tidak salah ingat, SK resmi saya tentang permintaan dan pemilihan pengurus FKPAI itu pada tanggal 28 Januari 2020, itu kami sudah layangkan surat resmi. Bahwa diharapkan kepada Kepala Kantor Kemenak 17 Kabupaten Kota dan KUA di 200 KUA di Sulawesi Tenggara ini untuk segera membentuk forum komunikasi penyuluh agama Islam di masing-masing tingkatannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ditandatangani karena saya yakin, saya pantau semua itu adalah 17 Kabupaten Kota itu sudah ada pemilihan secara langsung, bukan ditunjuk ya, tapi dipilih. Entah bagaimana caranya, jelas masing-masing 17 kabupaten kota punya cara masing-masing bagaimana penunjukan atau pemilihan FKPAI itu. Saya kira begitu. Sama juga dengan penunjukan atau pemilihan langsung ketua FKPAI dan pengurusnya di tingkat kecamatan. Jadi sepintar-pintarnya ketua FKPAI 17 kabupaten kota dan 202 orang ketua FKPAI kecamatan untuk segera berkoordinasi dengan kepala KUA-nya atau Kasibimasnya untuk segera diterbitkan SK-nya. Saya kira jelas. Ya. Saya kembalikan ke hostnya. Terima kasih Bu Nala penjelasannya. Ya. Saya pikir komplit sekali penjelasannya. Semoga bisa ditangkap oleh teman-teman. Tapi ini ada pertanyaan masuk lagi. Mungkin. Ya, bisa juga sekali-sekali. Ya, yang pertanyaan di-note. masuk ini ditanyakan sebenarnya kegiatan seperti apa itu yang mau divideokan. Ya, itu pertanyaan masuk. Mungkin bisa dijelaskan. Kemudian saya persilakan untuk Kabupaten Konawe tadi yang sudah chatting melalui Zoom untuk ini Pak Eli ya, silakan Pak Eli. Insyaallah siap.
Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima syukran atas kesempatan yang kami hormati. Sudah zuhur kah? Sudah zuhur? Kasih tahu dulu Mardin ya? Karena Kasih tahu dulu ya. ini Terlalu enak memang. Sudah waktu zuhur ya, sedikit lagi. Ini kami dari FKPI Kabupaten Konawe. Tadi tentang kegiatan penyuluhan, di mana alhamdulillah teman-teman kami sudah bergerak, bahkan kita sudah menjemput bola bagaimana kita bisa langsung bekerja sama dengan instansi-instansi tertentu. Hanya karena memang ada kendala pandemi sekarang ini, maka kegiatan kami agak terkendala, apalagi di Kabupaten Konawe ini dia masuk Ya, langsung kegiatan majelis taklim. Langsung untuk pertanyaan kami, ini tadi tentang kegiatan yang tidak bisa dilakukan karena ada kegiatan terutama majelis tahun 2. Mungkin karena ada kegiatan ini pandemi, mungkin kami kegiatannya majelis taklimnya cuma satu saja. Itu tingkat desa, kalau tingkat kecamatan belum. Yang ini yang mungkin kami minta pendapat semua mungkin kepada ustadz dan ustazah. Ini bagaimana tentang pimpinan kita yang mungkin kita sudah dengar di media massa elektronik, bahkan lagi viral. Ini pernyataan-pernyataan Menteri Agama. Bagaimana sikap kami yang di bawah-bawah ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Bahkan kita ditanya kenapa Menteri Agama begitu. Bagaimana komunikasi yang kami bisa sampaikan. Terus terang saja memang kalau kami pribadi memang tidak setuju, tapi namanya sebagai pimpinan ya kami memberikan tanggapan-tanggapan yang positif. Mungkin demikian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi cukup ya. Ada 2 pertanyaan terakhir. Kami persilakan ini. Mohon maaf buat yang masih bertanya. Tidak bisa kami cover semua karena sudah mau masuk sholat zuhur. Jadi tadi pertanyaan pertama, kegiatan seperti apa yang mau divideokan sebenarnya? Itu pertanyaan yang masuk lewat chatting. Saya lupa tadi namanya siapa. Kemudian dari Pak Eli soal sikap kita sebagai ini orang yang maksudnya menyikapi isu-isu yang tersebar saat ini berkaitan dengan Kementerian Agama. Disilakan untuk Ibu Nala atau Pak Kabid untuk menjelaskan. Pak Kabid. Pak Kabid, silakan. Tapi biasa kalau yang bening-bening orang hitam susah dibaca. Belum di-unmute. Ya, Pak Kabid, silakan. Belum di-unmute anunya, suaranya. Minta maaf, nanti Ibu Nala yang jawab berapa tuh saya nggak dengar yang pertama dan kedua. Cuma saya dengar tadi tentang jadi teman-teman sekalian, saya sepakat dengan bahasa terakhir tadi Pak Muhammad Eli ya tadi bertanya. Ya. Jadi mungkin jadi dalam sebuah permasalahan kita tidak sepakat atau tidak setuju dengan pendapat orang. Mohon maaf, yang lain tolong diam dulu, tolong di-mute dulu suaranya. Tapi terkait mungkin pernyataan Menteri Agama yang mungkin masing-masing punya pendapat dan punya pandangan berbeda, ya untuk sementara kita tidak perlu memberi komentar terlalu jauh, apalagi memancing komentar terhadap masyarakat. Karena bukan cuma itu, ada beberapa permasalahan yang mungkin akan segera diluruskan juga dengan di pusat. Karena sebagai contoh saat ini, selain yang disebut kemarin tentang pernyataan Menteri Agama tentang radikalisme dan sebagainya, sekarang juga akan ada kegiatan, ada namanya dai bersertifikat, yang itu juga mungkin akan menjadi polemik ke depan. Jadi seperti dai bersertifikat,
kami secara institusi mau tidak mau kalau sudah karena sudah terprogram dari pusat itu tetap kita akan laksanakan. Terkecuali mungkin akan ada perubahan-perubahan kecil. Nah, dari bersertifikat itu tidak sama, tidak ada bedanya dengan kegiatan-kegiatan yang lain di mana kita akan mengumpulkan dai-dai yang ada di Sulawesi Tenggara untuk diberi pembekalan tentang bagaimana berdakwah dan sebagainya. Tidak ada. Cuma mungkin judulnya saja menjadi permasalahan karena ada sertifikatnya, dan itu yang sementara digodok untuk menghilangkan kata-kata sertifikat. Itu contoh itu. Jadi untuk sementara apa kita sikap, saya pikir kita berjalan normal saja sebagaimana biasa. Dan kalau ternyata mungkin ada pernyataan-pernyataan dari masyarakat berkait dengan pernyataan Menteri Agama, kita tinggal sampaikan saja bahwa itu menjadi kewenangan dari Menteri Agama secara institusi. Intinya kita tidak usah memberi komentar yang terlalu jauh yang bisa memancing permasalahan. Karena kami juga hari ini seluruh pimpinan itu lagi ke Jakarta untuk ada pertemuan khusus. Kita belum tahu apa yang ke depan. Jadi kalau bisa hindari saja pertanyaan-pernyataan dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa jadi akan menimbulkan permasalahan baru. Ya, kalau saya itu saja mungkin kali. Yang terakhir, yang lain Bu Nala jawab karena saya tidak dengar tadi pertanyaan. Ya, silakan Bu. Berkaitan dengan video, kegiatan seperti apa sebenarnya yang harus divideokan? Silakan Bu Nala untuk menjelaskan. Oke, saya hanya menambahkan pertanyaan dari siapa tadi yang bertanya tentang masalah video? Lupa tadi namanya siapa ya? Saya cek ulang dulu. Tidak terkonfirmasi ya, Mardin? Iya. Dicek saja supaya kita tahu ya dari mana. Oke, saya menambahkan bahwa kira-kira kegiatan-kegiatan seperti apa saja yang divideokan. Jadi sebenarnya video yang dimaksud ini adalah kumpulan dari beberapa kegiatan di kecamatan tersebut. Kan seperti yang diarahkan sama kepala bidang tadi bahwa seharusnya kalau seandainya salah seorang penyuluh atau masing-masing penyuluh mempunyai video kegiatannya, itu maka saya yakin dan percaya bahwa penyuluh itu betul-betul akan mampu semakin menunjukkan identitasnya, bahwa penyuluh itu masih diharapkan kehadirannya dan masih mempunyai pengaruh di masyarakat terhadap pembinaan-pembinaannya itu. Sehingga yang menjadi kendala adalah masalah SDM atau IT penyuluh tersebut di masa digital sekarang ini. Sehingga untuk membatasi masalah tersebut, maka video dari perorangan itu dikumpul menjadi video kolektif per kecamatan. Video kolektif per kecamatan. Jadi video itu bisa merupakan gabungan dari beberapa orang. Contoh teknisnya. Satu kegiatan ada yang 8 orang. Kegiatannya misalnya. Jadi itu modelnya bisa ada namanya slide bergambar ya. Itu yang mungkin Pak Mardin bisa komunikasi. Ya. Jadi itu video ada beberapa kegiatan misalnya hari ini Nanang membaca khutbah di masjid ini. Terus ada lagi yang misalnya membaca doa di kegiatan lain. Ada yang menjadi penceramah di kegiatan lain. Itu dikumpulkan videonya menjadi satu kesatuan video utuh yang akan diupload mewakili dari kecamatan itu. Karena kita tahu bersama bahwa tidak semua penyuluh mempunyai kemampuan untuk membuat pamflet atau membuat video-video tertentu. Itu masih terbatas. Kalaupun ada, itu kalau saya pantau di grup, itu hanya beberapa orang saja yang mampu membuat video kegiatan atau video aktivitas dia dalam bimbingan dan penyuluhan di tempatnya atau di majelis taklimnya atau di TPK-nya. Jadi slide video, kumpulan beberapa kegiatan-kegiatan teman-teman penyuluh yang akan dipublikasikan. Contoh misalnya kita ambil di Powatu misalnya. Di Powatu gabungan dari 8 orang itu divideokan kegiatannya, kan bisa bervariasi itu. Misalnya ada yang penyelenggara jenazah misalnya, dia pernah menjadi penceramah di mana, itu digabungkan slide video. Sehingga
dari gambaran video-video itu, dari gambaran kegiatan itu kita bisa tahu bahwa ternyata misalnya ini pemisalan di Kecamatan Puatu itu 8 orangnya itu dia aktif misalnya. Dia spesialisasi baca doa, dia membaca doa yang handal misalnya. Yang ini dia menjadi penceramah yang baik misalnya. Yang ini misalnya dia spesialisasi nasihat pernikahan misalnya. Sehingga dari beberapa penyuluh itu kita bisa tahu bahwa kompetensi-kompetensi penyuluh itu dari video itu kita tahu. Atau bahkan mungkin ada penyuluh yang menjadi dai atau daiyah. Atau bahkan mungkin ada, saya lihat di grup ini dari 1.398 orang itu, bahkan ada penyuluh yang menjadi Dewan Hakim Provinsi. Dewan Hakim MTQ. Mungkin dari kegiatan seperti itu dia bisa video bahwa pada hari ini penyuluh yang atas nama ini misalnya, contoh kecil misalnya Ibu Samsuduha misalnya di Konawe Selatan, dia adalah Dewan Hakim MTQ Kaligrafi. Atau misalnya di Bau-Bau Siti Aisyah misalnya, dia saat ini menjadi peserta MTQ mewakili Kota Bau-Bau. Atau misalnya Usman yang dari Bombana, dia menjadi peserta MTQ saat ini. Dia saat ini lagi siap-siap latihan untuk santrinya. Itu dengan video-video itu kita bisa tahu bahwa beberapa kompetensi penyuluh itu memang ada. Atau misalnya di Wanci misalnya, itu ada Waode Saida yang biasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di acara-acara tertentu. Itu adalah poin buat para penyuluh yang mempunyai bakat-bakat tertentu. Sehingga dari video itu kita bisa tahu bahwa ternyata kompetensi penyuluh itu dia punya juga selain daripada spesialisasi itu. Saya kira seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalaupun misalnya dari video per orang itu tidak mampu, maka dia melakukan, artinya mengadakan video kolektif. Video kolektif itu adalah gabungan dari perwakilan atau beberapa penyuluh atau 8 orang penyuluh itu untuk di shooting atau di video di kegiatannya dimanapun, entah dia membina di lapas atau dia membina di misalnya di pinggiran atau di mana, di panti asuhan atau di tukang ojek atau di pedagang untuk memberikan binaan-binaan atau bimbingan ikro dan sebagainya. Sehingga video-video seperti itu sangat menarik. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Munawar SPDMPD selaku kasih penyuluhan. Para ustadz dan ustazah yang terlibat pada rapat virtual hari ini. Jadi untuk yang pertama kami sampaikan bahwa untuk absensi siapa yang telah terlibat dalam rapat ini silakan nanti kita akan buat list yang telah hadir di grup ya, di grup ketua FKP yang sudah dihimpun bersama. Kemudian untuk pertanyaan juga bisa dilayangkan kembali ke grup buat yang masih ini. Nanti kita minta kesempatan Ibu Nala untuk kembali menjelaskan. Kemudian mungkin perlu kami menyampaikan para ustazah dan ustadz, kami kemarin dari FKPAI Provinsi Sulawesi Tenggara itu menurunkan semacam lembaga semi otonomi yang bernama FKPAI Care, di mana kegiatannya kemarin itu telah menghimpun dana kurang lebih 10 juta lebih ya dari beberapa kabupaten, dan itu telah kami salurkan di 2 kejadian, yang satu di Masamba, satu di mana ya, saya lupa. Nanti Ibu Safrida yang ini. Konawe ya? Konawe. Ya, Konawe. Insya Allah di Konawe itu sudah tersalurkan dengan baik, dan beberapa kegiatan yang sudah kita kerjakan bersama dengan FKPI Kota Kendari, dan sudah membangun koordinasi dengan BKMT Provinsi. BKMT Provinsi itu sudah minta untuk MOU bersama FKPI Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti itu. Jadi untuk agenda selanjutnya mungkin sambil menunggu legalitas, teman-teman harap sabar. Soal berkaitan dengan kesulitan untuk pembuatan pamflet, video, dan lain-lain, insya Allah saya coba rancang satu video tutorial khusus untuk pembinaan buat teman-teman untuk membuat video singkat ataupun pembuatan pamflet dakwah sederhana seperti itu. Nanti akan saya share ke grup masing-masing atau di grup ketua, nanti diturunkan sampai ke bawah seperti itu. Saya kira cukup rapat kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih buat Pak Kabid. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atas informasi pengetahuan yang dibagikan pada
hari ini. Juga untuk Ibu Kasih, kami ucapkan terima kasih banyak juga. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi, membuat kita semua selalu sehat, terutama dua orang yang sangat berjasa buat kita ya, yang telah menghimpun kita pada lembaga ini. Oke teman-teman, saya minta kesempatannya untuk foto bersama, jadi akan saya screenshot, nanti saya kirimkan di grup, untuk silakan angkat tangannya masing-masing. Bersama. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. Semua belum bisa tercover. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Satu lagi. Satu lagi. 3 lagi. Ya. Oke. 1, 2, 3. Hidup FKPI ya. Sukses. Sukses. Oke, sebelum menutup, saya titip pesan. Ya, silakan Bu. Sebelum ditutup acara ini, saya pesan kepada Ketua Penyuluh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam se-Sulawesi Tenggara, ada 2 pesan saya. Yang pertama, cintai pekerjaan, dan yang kedua adalah ikhlas beramal. Jangan dibalik, bukan beramal seikhlasnya, tetapi ikhlas beramal. Insya Allah, dengan semangat perjuangan kita, maka kegiatan apapun yang kita lakukan akan menjadi berkah di dunia maupun di akhirat. Saya kira demikian. Insya Allah. Saya unmute semua ya. Tolong suaranya dikeluarkan semua. Saya ketika saya bilang FKPI, semua katakan sukses. Ya, saya rekam ini, saya rekam. Saya hitung. Kalau saya bilang FKPI, semua katakan sukses. Ya, siap? Oke. 1, 2, 3. FKPI sukses. FKPI sukses. Oke. Terima kasih. Barakallahu fikum teman-teman sekalian. Semoga Allah merahmati kehidupan teman-teman, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Akan ada sesi selanjutnya. Assalamualaikum. Satu lagi ya, satu lagi. Oh ya. Pak Hilman, satu kali lagi ya, satu lagi. Sekali lagi. Sangat menarik sekali. Ibaratnya makanan ini baru sampai di tenggorokan. Saya hanya menyambung dari penyampaian Kepala Bidang tadi bahwa ini adalah awal kita dari pertemuan Zoom. Kami dengan sangat berharap bahwa saya mau lihat dulu tajinya ini Ketua FKPI 17 Kabupaten Kota. Saya harap dengan kegiatan yang sama, kumulasi dari pertemuan ini, maka saya harap ke 17 Kabupaten Kota FKPI-nya itu membuat kegiatan yang sama untuk Zoom. Jadi saya, terutama saya mohon kesediaan juga Kepala Bidang, dengan saya mungkin dari setiap Zoom di 17 Kabupaten Kota itu kami siap untuk menjadi narasumber atau pemater. Saya kira jelas supaya di masing-masing 17 Kabupaten Kota itu fokus dengan masalahnya masing-masing. Kalau ini kan hanya penyampaian secara umum apa yang akan dilakukan oleh FKPI, bagaimana koordinasinya dan komunikasinya dengan kementerian kita maupun dengan di luar dari kementerian. Saya kira begitu. Ya, cukup teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Sekali lagi, selamat beraktivitas, selamat beribadah. Persilakan untuk meninggalkan room meeting ini tanpa mengusir, silakan. Tidak ada yang mau. Tekan left teman-teman, tekan left. Ya, silakan tekan Live. Sukses semua. Iya. Sukses. Saya tahu dia tidak mau left. Semua tidak mau left. Dia tidak mau left. Tata semua left. Jangan ketagihan lihat saya ya, jangan ketagihan lihat saya. Ini ya. Ketua FKPI ya tetap memantau survei ya, memantau survei. Siap. Jadi pertemuan ini bukan akhir segalanya, tetapi ini awal dari saya akan survei setiap waktu kira-kira di kabupaten mana lagi yang akan menyusul
Tuntas. Waktu untuk menuntaskan. Ya. Aduh, Irma baru kelihatan. Irma baru muncul. Pak Taufik, Pak Aris, Rosnaini, Pak Muskan. Asmaul. Masya Allah. Bagaimana Ustaz Arif menghadapi Ibu Irma, MTQ? kegiatan sudah selesai, tolong keluar. Ibu Irma. Alhamdulillah. Pak Arif Itu juga, artinya Ustaz harus Arif. dia buatkan kita dulu link. Oke, Iya, iya. cukup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Begitu kan? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tinggalkan Iya, ya, makasih, saya Bang. live ya. Saya tutup ya. Iya, ya. Oke, Ya, tutup aja. Iya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini.